laksana. Serang! Pagi hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 segera dimulai. Komandan apel memasuki lapangan apel. Wujudkan prestasi, bekerja keras kita sama, berdasar lima cita bersama. Pembina apel memasuki lapangan apel. Pasukan disiapkan. Penghormatan kepada pembina apel. Pada pembina apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan apel. Lapor, apel Senin 11 Agustus 2025 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pembacaan teks Pancasila diikuti peserta apel. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan 5 citra manusia perhubungan diikuti peserta apel. 5 citra manusia perhubungan. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib. Teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman. 3. Tangguh menghadapi tantangan. 4. Terampil dan berperilaku gesit. Jujur, ramah, sopan serta lugas.
5. 5. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanan pembina apel pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan saya banggakan, rekan-rekan sekalian. Pagi ini, pagi yang cerah tentunya, agak sedikit awan, biar tidak panas. Baik, jadi ada beberapa, saya hanya minta waktu sedikit saja, 2 saja di sini. Yang pertama, mengingatkan tentang tugas tanggung jawab kita sebagai seorang ASN, di mana itu adalah amanah juga selain tugas kewajiban ya. Saya ngambil sedikit saja dari kewajiban itu tentang kedisiplinan ya. Itu juga satu amanah, bahwa disiplin masuk kerja, disiplin dalam bekerja, disiplin juga dalam berpakaian ya. Jadi sedikit-sedikit aja saya mau ambil. Kita masing-masing di sisi lain dari disiplin tadi adalah sebagai contoh dari keluarga kita, bahwa kita dalam satu rumah tangga seperti itu adalah sebagai contoh, di mana anak-anak kita akan melihat kita tentang kita disiplin masuk kerja. Pagi-pagi bapaknya sudah berangkat karena kewajiban dalam bertugas, memakai baju yang rapi sesuai dengan peraturan yang ada. Itu akan jadi contoh, di mana anak-anak itu lebih sering melihat untuk belajar daripada mendengar seperti itu. Jadi mereka lebih suka melihat. Pertama itu mulai dari rumah, terus kemudian juga berangkat itu sudah mempunyai planning di kantor nanti mau ngapain. Jadi tidak kosongan sampai kantor bengong itu buat apa gitu. Jadi punya planning dulu dari rumah mau apa di kantor. Tentunya kegiatan yang positif. Di dalam kantor sendiri ada kegiatan lain, yaitu tentang kepedulian. Kalau di kita yang sering saya sebut adalah peduli tentang keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Di dalam kenyamanan itu ada kebersihan di dalamnya. Itu tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab satu unit saja atau personil saja, tapi semuanya. Kalau memang lihat ada sampah, ya diambil. Tidak usah nunggu unit lain yang memang pekerjaannya, tidak usah nyuruh. Peduli tentang keamanan, itu juga bukan cuma tanggung jawab security atau APSEC saja, tapi tanggung jawab kita semua. Di mana di situ banyak contoh sekali, terutama APSEC leading sektornya di sini. Mana kira-kira yang berpotensi menjadi masalah di keamanan dan sebagainya, harusnya sudah paham sebelum potensi itu menjadi kenyataan seperti itu. Untuk keamanan di tempat kita banyak sekali, atau ada beberapa pintu yang harusnya sudah ada screening, ada profiling di dalamnya. Pertama pada saat bandara kita operasi, pada saat bandara operasi, kepedulian rekan-rekan APSEC terutama dan rekan-rekan lain yang ada di terminal
itu untuk lebih peduli. Beberapa waktu lalu ada kejadian seseorang penerbangan dari Cengkareng menuju Kuala Namu, ternyata di dalam kabin pesawat membuat keonaran yang mengakibatkan pesawat delay. Nah, di situ ada sandaan bom. Yang saya sorot bukan sandaannya saja, tapi ternyata yang bersangkutan punya penyakit kejiwaan. Ini juga salah satu tugas mestinya dari seorang APSEC untuk profiling tadi. Memang agak sulit kalau kejiwaan, saya akui itu. Tapi paling tidak untuk antisipasinya. Dan saya kira di SECAP untuk APSEC itu ada beberapa yang mengatur hal-hal tersebut. Rekan-rekan APSEC sudah dibekali banyak suplak atau SECAP lah ya. Jadi saya pikir teman-teman APSEC sudah banyak pahamnya, terutama rekan-rekan yang memang sudah punya pengalaman dan punya klasifikasi yang lumayan bagus di sini. Nah, itu pertama tentang itu. Yang berikutnya acara 17 Agustusan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Nah, kemarin Pak Kades Sungai Ukoy sudah menyampaikan bahwa Kecamatan Tebelian untuk upacara akan difokuskan di Desa Sungai Tebelian. Selain ada upacara, di situ juga ada kegiatan-kegiatan lain yang berupa pertandingan. Di antaranya ada bulu tangkis, ada voli, dan ada sepak bola mini. Silakan bagi rekan-rekan yang mau ikut, ya nanti dikoordinir sama siapa nanti untuk bisa mengikuti pertandingan-pertandingan tersebut. Nanti siapa-siapa yang mau ikut, koordinator nanti menyerahkan daftarnya ke saya untuk tindak lanjutnya. Dan saya harap juga rekan-rekan bisa aktif di sini karena kita juga domisilinya di sini, bekerja di sini, berbaur dengan masyarakat lain, bukan hanya kompleks saja. Nah, di sini ada ruang untuk kita berbaur dengan mereka, bersosialisasi dengan masyarakat seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siap. Gerak. Pembacaan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pagi ini kami telah siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Untuk itu, mudahkan dan ridhoilah segala urusan kami. Berikan kami kemampuan dan kekuatan agar dapat menunaikan tugas demi kejayaan bangsa dan negara. Amin. Laporan Komandan Apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Pembina Apel. Kepada Pembina Apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina Apel meninggalkan lapangan apel. Apel pagi selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan. Bubar. Jalan.